Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kakak. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yakni materi terkait respirasi aerob. Di mana respirasi aerob ini merupakan bagian dari proses katabolisme. Katabolisme sendiri itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi adapun subpokok materi yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, adapun materi glikolisis itu telah dibahas di pertemuan sebelumnya pada subpokok katabolisme. Jadi hari ini kita akan fokus untuk membahas materi poin 2 sampai dengan poin keempat. Nah, kita akan review kembali mengenai respirasi aerob. Jadi, yang dimaksud dengan respirasi aerob itu adalah suatu proses penguraian senyawa organik seperti glukosa menjadi karbon dioksida, air, dan energi menggunakan oksigen bebas. Jadi, pada respirasi aerob ini merupakan proses katabolisme di mana ia itu membutuhkan oksigen atau O2. Nah, pada respirasi aerob itu membutuhkan O2 atau oksigen, sedangkan nantinya yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya itu mengenai respirasi anaerob. Adapun yang dimaksud dengan respirasi anaerob itu adalah proses respirasi tanpa menggunakan oksigen. Nah, subpokok pertama yang akan kita bahas pada respirasi aerob itu yakni mengenai dekarboksilasi oksidatif. Jadi, dekarboksilasi oksidatif ini atau biasanya disingkat DO itu adalah proses transisi katabolisme respirasi aerob. Jadi, DO itu adalah transisi dari proses glikolisis ke siklus yang namanya siklus Krebs. Nah, jadi DO ini adalah transisi dari glikolisis ke siklus Krebs. Nah, pada proses ini mengubah asam pirufat dengan atom karbon 3 menjadi asetil koenzim A dengan 2 rantai atom karbon di dalam matriks mitokondria. Jadi, beda dengan glikolisis, kalau glikolisis itu terjadi di sitoplasma, sedangkan DO itu terjadi di mitokondria. Nah, reaksi ini mereduksi NAD+ dan menjadi NADH dan melepaskan satu karbon dalam bentuk CO2. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan reaksi dari DO itu sendiri. Nah, pada tahapan pertama ada yang namanya pelepasan gugus karboksil. Pada fase ini, asam pirufat itu melepaskan gugus karbonnya yang akan diubah menjadi molekul karbon dioksida atau CO2 dan akan dikeluarkan dari dalam sel. Lebih lanjut, tahapan selanjutnya itu ada yang namanya oksidasi. Jadi, sisa molekul pirufat mengalami oksidasi, yakni proses yang dinamakan kehilangan elektron. Nah, elektron ini kemudian ditangkap oleh akseptor elektron atau NAD+ dan diubah menjadi NADH. Nah, tahapan selanjutnya ada yang namanya pengikatan koenzim A. Jadi, molekul yang tersisa yakni gugus asetil kemudian akan berikatan dengan koenzim A atau disingkat dengan CoA
untuk membentuk senyawa yang dinamakan asetil koenzim A atau disingkat dengan asetil-CoA. Jadi ini merupakan tahapan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, adik-adik dapat dilihat pada layar, ini merupakan gambar proses atau mekanisme dari DO itu sendiri. Jadi, di sini ada yang namanya asam pirufat. Nah, asam pirufat ini adalah hasil dari pemecahan glukosa atau proses glikolisis, di mana pada asam pirufat yang masuk di dekarboksilasi oksidatif itu memiliki 3 rantai atom karbon. Nah, selanjutnya asam pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA melalui bantuan koenzim A, yang dimana ia itu akan melepaskan satu karbon dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya akan terjadi juga reduksi dari NADH+ menjadi NADH. Adapun hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini yakni mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A. Nah, adapun enzim yang berperan dalam proses dekarboksilasi oksidatif itu dinamakan enzim pirufat dehidrogenase. Nah, adapun hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini, yakni di sini ada satu glukosa yang melalui proses glikolisis dan akan menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, asam pirufat ini akan masuk ke dalam siklus dekarboksilasi oksidatif. Adapun hasil akhir dari proses DO ini terdiri dari yang pertama itu adalah 2 asetil-CoA, lanjut 2 CO2, dan juga dihasilkan 2 NADH. Jadi ini merupakan hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya kita telah masuk ke bagian B, yakni mengenai siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini merupakan lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif pada proses respirasi aerob. Jadi, yang dimaksud dengan siklus Krebs atau biasa juga disebut dengan siklus asam sitrat itu merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam mitokondria sel yang mengubah makanan seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein menjadi energi. Jadi inti dari siklus itu adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya terdapat 8 tahapan dari siklus Krebs. Yang pertama itu ada pembentukan sitrat. Jadi, asetil-CoA itu akan bereaksi dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dengan bantuan enzim yang namanya sitrat sintase. Lanjut, terjadi yang namanya pembentukan isositrat. Jadi, sitrat tadi akan diubah menjadi isomernya, yaitu dinamakan isositrat, dan melalui perantara cis akonitrat dengan bantuan enzim yang namanya akonitase. Jadi ini adalah enzim yang berperan dalam proses pembentukan isositrat. Tahapan selanjutnya yakni oksidasi isositrat. Jadi isositrat itu dioksidasi menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan CO2 dan terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH oleh enzim isositrat dehidrogenase. Jadi ini adalah 3 tahapan pertama dalam proses siklus Krebs. Tahapan selanjutnya di sini ada pembentukan suksinil-CoA. Jadi alfa ketoglutarat akan dioksidasi kembali menjadi suksinil-CoA. Nah, pelepasan CO2 terjadi dan NAD+ akan direduksi menjadi NADH oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase.
Tahapan selanjutnya terjadi pembentukan sukinat. Lebih lanjut, terjadi lagi oksidasi sukinat yang terbentuk tadi. Nah, sekarang kita telah masuk ke tahapan selanjutnya, yakni pembentukan malat. Jadi, molekul air atau H2O itu akan ditambahkan ke fumarat dan menyebabkan ikatan kimianya berubah, membentuk L-malat. Selanjutnya, terjadi proses yang namanya regenerasi oksaloasetat. Jadi, malat tadi itu akan dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat oleh enzim yang namanya malat dehidrogenase. Nah, tahap ini juga mereduksi NAD+ dan menjadi NADH. Selanjutnya, oksaloasetat itu kemudian siap kembali mengikat asetil-CoA. Jadi ini merupakan 8 tahapan pada siklus Krebs. Nah, pada layar tertera ini adalah gambar dari setiap tahapan yang kakak jelaskan tadi. Dimulai dari sitratnya itu dan menghasilkan asetil-CoA. Adapun hasil akhir dari proses siklus Krebs itu yakni terdiri dari 4 molekul CO2, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP, atau biasa juga disebut dengan GTP. Jadi ini merupakan hasil akhir dari siklus Krebs. Selanjutnya kita telah masuk ke poin ketiga, yakni materi mengenai transport elektron. Jadi yang dimaksud dengan transport elektron itu adalah tahap akhir dari respirasi aerob yang terjadi di membran dalam mitokondria. Jadi pada DO, siklus Krebs, semuanya itu terjadi di mitokondria. Tapi spesifik transport elektron itu terjadi di bagian yang namanya krista. Nah, proses ini mengubah koenzim tereduksi NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP dan juga air, dengan oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nah, adapun komponen protein transport elektron terbagi atas beberapa. Yang pertama itu adalah kompleks 1 atau NADH dehidrogenase, selanjutnya kompleks 2, lanjut koenzim Q, kompleks 3, sitokrom C, dan kompleks 4. Jadi, pada komponen protein transport elektron ini, komponen 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan protein utama dalam proses transport elektron. Nah, kita telah masuk ke mekanisme kerja dari transport elektron itu sendiri. Nah, yang pertama ada yang namanya oksidasi NADH. Jadi pada proses ini NADH itu melepaskan elektronnya ke kompleks 1. Kemudian bergerak menuju ke enzim Q, kompleks 3, sitokrom C, dan kompleks 4. Lanjut terjadi oksidasi FADH2, di mana ini memulai proses di kompleks 1, lalu melanjutkan alur ke jalur yang sama. Lebih lanjut ada kemiosmosis, di mana pergerakan elektron antar kompleks itu memompa ion H+ yang disebut dengan proton dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Hal ini menciptakan gradien konsentrasi atau perbedaan muatan antara keduanya. Mekanisme selanjutnya terjadi pembentukan ATP. Jadi, ion H+ itu kembali masuk dalam matriks melalui enzim ATP sintase. Nah, energi kemudian dari aliran itu masuk memicu ATP sintase untuk mengubah ADP menjadi ATP. Jadi di sini ada pada pembentukan ATP itu terjadi perubahan ADP menjadi ATP. Lebih lanjut ada pembentukan H2O atau air, di mana oksigen atau O2 itu bertindak sebagai akseptor elektron terakhir. Oksigen akan menangkap elektron dan ion H+ untuk membentuk molekul air H2O. Nah, adapun hasil akhir dari proses transport elektron itu dapat dilihat pada layar. Di sini 1 NADH itu
sama dengan 3 ATP. Dan 1 FADH2 itu sama dengan 2 ATP. Nah, adapun total maksimum yang dihasilkan dalam proses yang terjadi di transport elektron itu adalah 10 NADH dikali dengan 3 ATP. Jadi hasilnya itu 30 ditambah dengan 2 FADH2 dikali dengan 2 ATP. Jadi 4. Adapun hasil akhirnya yakni sebanyak 34 ATP yang diperoleh dari proses transport elektron. Jadi ini merupakan proses di mana dihasilkan ATP terbanyak dalam respirasi aerob. Nah, ini merupakan gambar dari proses transport elektron, di mana hasil akhirnya itu berupa ATP sebagai sumber energi untuk aktivitas sel makhluk hidup. Nah, itu tadi pemaparan materi terkait respirasi aerob. Sekarang kita telah masuk ke contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal pertama. Pada respirasi aerob, setelah proses glikolisis berlangsung, melalui pirufat akan memasuki matriks mitokondria dan mengalami dekarboksilasi oksidatif. Perhatikan pernyataan berikut. Jadi di sini ada sebanyak 5 pernyataan. Kita akan lihat satu persatu dari kelima pernyataan tersebut. Yang pertama, terjadi pelepasan satu atom karbon dalam bentuk CO2. Ini jelas terjadi di proses DO atau disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Jadi, asam piruvatnya itu akan melepas satu atom karbon. Jadi ini termasuk. Lanjut ke poin kedua. NAD+ direduksi menjadi NADH. Ini juga terjadi di proses DO. Atau dekarboksilasi oksidatif. Lanjut poin selanjutnya, pirufat diubah menjadi asetil-CoA, di mana pirufat ini merupakan hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis itu yang berupa pirufat akan masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif dan akan menghasilkan yang namanya asetil koenzim A. Jadi ini juga termasuk. Lanjut bagian 4. Menghasilkan ATP secara langsung melalui fosforilasi tingkat substrat. Jadi, ATP pada respirasi aerob itu tidak dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif. ATP itu dihasilkan dari proses glikolisis, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Lanjut bagian kelima. Reaksi dikatalisis oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase. Jadi, enzim ini merupakan enzim yang berperan dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, kita lihat ke bagian soal. Pernyataan yang benar mengenai proses dekarboksilasi oksidatif adalah, jadi di sini jelas ya, 1, 2, 3, dan 5. Nah, kita lihat opsi dari jawabannya. Yang memuat opsi 1, 2, 3, dan 5, yakni opsi bagian B. Jadi, B adalah opsi yang menjawab pertanyaan soal nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Jadi, pada respirasi aerob, asetil-CoA yang terbentuk dari tahap dekarboksilasi oksidatif akan masuk ke dalam siklus Krebs di matriks mitokondria. Dalam satu kali putaran siklus Krebs, satu molekul asetil-CoA menghasilkan, jadi yang dihasilkan itu adalah 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, jika terdapat 4 molekul asetil-CoA, jadi di sini ada 4 ya, yang masuk ke siklus Krebs, pernyataan yang benar adalah, kita lihat nomor 1, dihasilkan 8 molekul CO2. Jadi di sini kan kalau satu molekulnya itu 2 dikali dengan 4. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadi ini benar. Lanjut ke bagian kedua. Dihasilkan 12 molekul NADH. Di sini ada 3 NADH dikali dengan 4. Menghasilkan sebanyak 12 NADH.
Jadi ini juga termasuk ya. Lanjut ke bagian ketiga, dihasilkan 4 molekul FADH2. Jadi FADH ini di sini 1 dikali dengan 4. Sama dengan 4. Lanjut ke bagian keempat. Dihasilkan 8 molekul ATP. Di sini 1 ATP dikali dengan 4, itu hasilnya sama dengan 4. Sedangkan pada pernyataan yang ada di layar, di sini itu adalah 8. Jadi ini tidak tepat ya. Lanjut ke bagian kelima. NADH dan FADH2 akan digunakan dalam rantai transport elektron. Ini betul sekali, karena NADH dan FA2-nya itu akan masuk ke dalam proses transport elektron, di mana transport elektron ini merupakan proses akhir dari respirasi aerob. Nah, kita lihat jadi yang benar itu berdasarkan pernyataan, yakni nomor 1, 2, 3, dan 5. Nah, kita lihat opsi jawaban dari A sampai dengan E. Yang memuat opsi atau bagian 1, 2, 3, dan 5 itu adalah opsi bagian A. Jadi, A adalah opsi yang menjawab pertanyaan soal nomor 2. Nah, adik-adik, itu saja pemaparan materi. Berikut contoh soal terkait respirasi aerob. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai respirasi anaerob. Semoga materi dan contoh soal yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.